Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran matematika kita kembali ya, yaitu pelajaran 1, operasi hitung bilangan, bagian B, operasi hitung pada bilangan bulat. Kalau minggu lalu kita sudah belajar bagaimana operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat, hari ini kita akan belajar operasi perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Materi yang pertama yaitu operasi perkalian pada bilangan bulat. Hal yang perlu kita ingat adalah 4 dasar dalam perkalian bilangan bulat. Yang pertama, bilangan positif dikali bilangan positif, maka hasilnya akan positif. Kemudian, bilangan positif dikali bilangan negatif, maka hasilnya akan negatif. Selanjutnya, bilangan negatif dikali bilangan positif, hasilnya akan negatif. Kemudian, bilangan negatif dikali bilangan negatif, hasilnya akan positif. 4 dasar ini harus diingat dalam operasi perkalian pada bilangan bulat, sehingga pada pengerjaan tugas nantinya kalian akan lebih paham. Nah, sekarang mari kita masuk pada contoh. Yang pertama ada A dikali B atau positif A dikali positif B, maka hasilnya akan positif AB. Contohnya 2 dikali 3. Nah, untuk angka kecil kita akan menggunakan cara lama, yaitu cara dasar saat kalian belajar perkalian di kelas rendah, ya. 2 dikali 3 itu artinya 3 itu kita jumlahkan sebanyak 2 kali. Masih ingat kan? Mengenai perkalian itu sama dengan penjumlahan berulang-ulang. Gitu ya. Jadi 2 kali 3 itu sama dengan 3-nya dijumlahkan sebanyak 2 kali. Maka hasilnya adalah 6. Jadi, positif 2 dikali positif 3 sama dengan positif 6. Gitu ya. Contoh yang kedua. Positif A dikali negatif B itu sama dengan negatif A dikali B. Maka hasilnya adalah negatif AB. Sama dengan dasar yang kedua yang di atas itu ya, di kotak yang di atas. Yaitu, jika positif dikali negatif, maka hasilnya akan negatif. Mari perhatikan contohnya. Misalnya ada 2 dikali negatif 3. Kita menggunakan cara yang di samping ya. Maka kita menggunakan cara yang di samping, kita masukkan dulu pertama negatif, kemudian 2 dikali 3. Nah, kita menggunakan cara dasar, cara lama ya. Cara lama yaitu 3 jumlahkan sebanyak 2 kali. Maka dapatlah hasilnya negatif 6. Jadi, 2 dikali negatif 3 itu sama dengan negatif 6. Contoh yang ketiga. Negatif A dikali positif B itu sama dengan negatif A dikali B. Maka hasilnya adalah negatif AB. Perhatikan contohnya ya. Misalnya ada negatif 2 dikali 3. Maka kita masukkan negatif, yaitu 2 kali 3.
Nah, kita menggunakan cara lama lagi ya, yaitu penjumlahan berulang. Maka, negatif 3 ditambah 3. Hasilnya adalah negatif 6. Jadi, hasil dari negatif 2 dikali positif 3 adalah negatif 6. Nah, ini sama dengan dasar pada kotak yang ketiga yang di atas, yaitu negatif dikali positif, maka hasilnya akan negatif. Nah, kalian tinggal kalikan aja angkanya. Begitu ya. Cara yang keempat, negatif A dikali negatif B itu sama dengan positif AB. Perhatikan contohnya. Ini sama dengan dasar yang keempat ya, yang di atas kotak paling pojok itu, yaitu negatif dikali negatif, maka hasilnya akan positif. Misalnya di sini ada negatif 2 dikali negatif 3. Karena dia sama-sama negatif, maka kita tinggal tulis aja, sama aja dengan 2 dikali 3. Nah, kemudian barulah kita jumlahkan 3 sebanyak 2 kali, yang hasilnya adalah 6. Jadi negatif 2 dikali negatif 3 sama dengan positif 6. Seperti itu contohnya ya. Nah, bagaimana? Misalnya A dikali B, atau positif A dikali positif B sama dengan positif AB. Contohnya ada 12 dikali 30. Berapakah hasilnya? Nah, jika menggunakan angka yang besar, kalau kita menggunakan cara penjumlahan berulang, akan membutuhkan waktu yang lama. Nah, di sini kita akan menggunakan cara perkalian menurun. Tentu kalian sudah pernah ya belajar bagaimana menggunakan perkalian menurun. Nah, hari ini kita akan menggunakan perkalian menurun pada operasi perkalian pada bilangan bulat. Siapkan 12 dikali 30. Ini ya. Caranya tentu kalian masih ingat ya. Pertama, 0 dikali 2 hasilnya 0. Kemudian, 0 dikali 1 hasilnya 0. Kemudian, sekarang yang ketiga, kali 2 sama dengan 6. Di sisi yang sebelah ke dalam ya. Itu yang baris kedua. Kemudian, 3 dikali 1, 3. Maka hasilnya kita jumlahkan 0, kemudian 0 tambah 6, 6, 3. Nah, jadi hasil dari 12 dikali 30 adalah 360. Positif ya, karena positif dikali positif hasilnya positif. Sekarang cara yang kedua, positif dikali negatif, hasilnya tentu negatif. Misalnya, ada positif A dikali negatif B, itu sama dengan hasilnya negatif AB. Kita menggunakan cara ini untuk contoh yang kedua. Walaupun mungkin angkanya dari tadi masih saja sama, ini untuk mempermudah kalian dalam memahami materi hari ini ya. Jadi, angkanya sama tidak masalah. Yang penting kalian paham cara mengerjakannya. Misalnya ada positif 12 dikali negatif 30. Nah, karena angkanya sama, maka hasilnya tetap aja sama, yaitu 360. Bedanya hanya di positifnya atau negatifnya aja. Nah, kalau ini kalian harus ingat, jika positif dikali negatif, maka hasilnya akan negatif. Jadi, positif 12 dikali negatif 30, kita menggunakan cara seperti ini. Negatif, hasilnya tentu negatif ya. Kita tinggal kalikan 12 dikali 30, tadi udah ya, hasilnya 360. Maka ketemulah positif 12 dikali negatif 30 itu sama dengan negatif 360.
Seperti itu ya. Sekarang cara yang ketiga. Negatif A dikali positif B itu sama dengan negatif AB. Menggunakan dasar yang ketiga, yaitu jika bilangan negatif dikali bilangan positif, maka hasilnya akan negatif. Kita masih menggunakan contoh dengan angka yang sama, hanya negatifnya aja yang dipindahin ya, untuk kalian memahami cara mengerjakannya, gitu ya. Misalnya ada negatif 12 dikali 30. Kita menggunakan caranya seperti ini. Tentu hasilnya akan negatif ya, ingat. Kemudian kita kalikan 12 dikali 30. Itu tadi udah dapat ya, hasilnya 360. Maka negatif 12 dikali 30 tadi sudah kelihatannya ada negatifnya. Hasilnya adalah negatif 360. Cara keempat, negatif ketemu negatif, hasilnya akan positif. Maka negatif A dikali negatif B itu sama dengan positif AB. Nah, kita perhatikan contohnya. Walaupun angkanya sama, ingat yang harus kalian pahami adalah cara mengerjakannya. Negatif 12 dikali negatif 30. Karena sama-sama negatif, maka hasilnya sama aja dengan 12 dikali 30. Hasilnya menjadi positif 360. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita menggunakan cara yang sama dengan angka yang berbeda, tapi di sini angkanya lebih besar lagi. Misalnya ada positif 210 dikali 15. Nah, ini kita menggunakan cara perkalian menurun juga ya. Agar kalian memahami bagaimana menggunakan perkalian menurun, perhatikan caranya. Pertama-tama kita kalikan dulu yang di sebelah kanan ya. 5 dikali 0, hasilnya 0. Kemudian masih 5 dikalikan dengan yang ke tengah, 1 hasil 5. Kemudian 5 dikali 2 sama dengan 10. Ditulis seperti itu ya. Nah, untuk yang 5 sudah habis. Sekarang kita yang satu lagi. Nah, karena nomor 1 ini letaknya adalah nomor 2 dari kanan. Maka kita meletakkan hasil kali 1 ini di bawah angka 5. Yaitu terletak di nomor 2 juga dari kanan, gitu ya. Maka 1 dikali 0 sama dengan 0. Ingat ya, semua angka yang dikalikan dengan 0, maka hasilnya akan 0. Kemudian 1 kali 1 letakkan di bawah 0. 1 kali 2 letakkan di bawah 1. Jika sudah ketemu, maka kita tinggal jumlahkan. Turun. Oke, 5 tambah 0, 5. 0 tambah 1, 1. Kemudian 1 tambah 2, 3. Sudah ketemu hasilnya, maka 210 dikali 15 sama dengan 3150 positif. Nah, sekarang kita akan masuk pada contoh yang kedua dengan angka yang sama. Sebenarnya caranya sama seperti yang tadi ya. Nah, seperti ini ya, sama seperti yang tadi, hanya di sini angkanya yang lebih banyak lagi. Nah, A dikali negatif B, tentu hasilnya akan negatif AB. Sama aja, misalnya 210 dikali negatif 15, itu sama aja dengan hasilnya pasti negatif. Nah, karena angkanya sama, kita tinggal menggunakan rumusnya aja, langsung masuk ke rumus. Jadi, negatif 210 dikali 15. Maka, hasil dari negatif buka kurung 210 dikali 15 adalah negatif 3150. Hanya ditambahkan negatifnya aja ya. Kemudian cara yang ketiga juga sama.
hanya ditambahkan negatifnya saja. Misalnya negatif 210 dikali 15 itu sama aja dengan negatif buka kurung 210 dikali 15 tutup kurung. Maka hasilnya adalah negatif 3150. Nah, cara yang keempat adalah negatif ketemu negatif. Hasilnya akan positif, yaitu negatif A dikali negatif B sama dengan positif AB. Nah, ini caranya sama aja dengan yang tadi ya. Dan ini juga caranya sama aja dengan A kali B sama dengan AB. Seperti itu. Nah, contohnya, negatif 210 dikali negatif 15 itu sama aja dengan 210 dikali 15. Hasilnya adalah positif 3150. Seperti itu ya. Untuk materi perkalian pada bilangan bulat, yang perlu kalian ingat adalah 4 dasar yang di atas. Kemudian, kalian juga harus hafal perkalian 1 sampai 10, sehingga dalam pengerjaannya kalian akan lebih mudah. Jadi, intinya, hafalkan 4 yang di atas, 4 kotak yang di atas, dan hafalkan perkalian. Sudah, pasti kalian bisa mengerjakannya. Gitu ya. Kalau tadi kita operasi perkalian pada bilangan bulat, sekarang kita masuk pada operasi pembagian pada bilangan bulat. Nah, pembagian pada bilangan bulat itu sebagai lawan dari perkalian pada bilangan bulat. Misalnya, A dikali B itu sama dengan AB. Maka pada pembagian justru lawan dari perkalian. AB dibagi A ya sama dengan B. Begitu juga AB dibagi B sama dengan A. Begitu maksudnya ya. Maksud dari pembagian sebagai lawan dari perkalian itu seperti ini. Nah, sekarang kita akan perhatikan contohnya sesuai dengan rumus yang di atas ya. Misalnya, 2 dikali 3 itu sama dengan 3 dijumlahkan berulang sampai 2. Maka hasilnya adalah 6. Jadi, 6 kalau dibagi 3 maka hasilnya akan 2. Begitu juga, kalau 6 dibagi 2 hasilnya akan 3. Seperti itu ya. Misalnya lagi, nah ini kalau positif dikali negatif, hasilnya akan negatif. Nah, bagaimana kalau dia pada pembagian? Nah, misalnya 2 dikali negatif 3, maka hasilnya adalah negatif. 2 dikali 3 menjadi negatif 6. Maka, pada pembagian, untuk contoh pembagian sebagai lawan dari perkalian, negatif 6 dibagi negatif 3, negatif dibagi negatif akan ketemunya positif. Maka hasilnya adalah positif 2. Nah, begitu juga kalau misalnya negatif 6 dibagi positif 2. Ingat ya, negatif ketemu positif, maka hasilnya akan negatif. Maka hasilnya adalah negatif 3. Merupakan lawan ya. Pembagian yang di bawah merupakan lawan dari perkalian yang di atas. Seperti itu ya. Contoh lagi. Misalnya negatif 2 dikali 3. Ingat, negatif ketemu positif, maka hasilnya akan menjadi negatif, yaitu negatif 6. Maka, negatif 6 dibagi 3 atau negatif ketemu positif, hasilnya akan negatif, yaitu negatif 2. Atau negatif 6 dibagi negatif 2. Nah, negatif ketemu negatif hasilnya akan positif. Jadi 6 dibagi 2 ya positif 3. Sama kan? Sama aja dia, hanya sebagai lawannya saja. Selanjutnya, negatif dikali negatif, yaitu negatif 2 dikali negatif 3. Ingat, negatif dikali negatif hasilnya akan positif, yaitu positif 6. Maka pada pembagian, jika positif 6 dibagi negatif 3, hasilnya akan menjadi negatif, yaitu negatif 2.
Atau jika positif 6 dibagi negatif 2, hasilnya akan negatif, yaitu negatif 3. Nah, contoh dari pembagian sebagai lawan dari perkalian adalah seperti ini. Ya. Selanjutnya, pembagian dengan cara pengurangan berturut sampai habis. Tentu kalian pernah dengar ya, pembagian yang dikurang sampai hasilnya 0. Nah, cara ini paling sering dan paling banyak digunakan pada bilangan bulat positif. Misalnya, A dibagi B itu sama dengan A dikurang B sampai hasilnya 0. Nah, jumlah pengurangan itu ada berapa kali? Nah, itulah hasil dari pembagiannya. Sekarang perhatikan contohnya untuk memahami bagaimana sih pembagian dengan cara pengurangan berturut sampai habis. Misalnya 6 dibagi 3. Maka caranya adalah 6 dikurang 3. Kemudian hasilnya 3. Nah, 3 ini kita kurang lagi dengan 3, hasilnya 0, habis. Atau bisa juga dengan begini, 6 dikurang 3 sama dengan 0. Nah, setelah kalian menguranginya sampai 0, maka kalian hitung ada berapa sih pengurangan di situ? Ada 2, berarti 6 dibagi 3 hasilnya adalah 2. Seperti itu ya. Contoh lagi. 60 dibagi 10. Misalnya ya. Pertama kita kurangi dulu. 60 dikurang 10 hasilnya 50. Kemudian dikurang 10 lagi hasilnya 40. Dikurang 10 lagi hasilnya 30. Dikurang 10 lagi hasilnya 20. Dikurang 10 lagi hasilnya 10. Maka 10 dikurang 10, 0. Habis ya. Atau kalian bisa menggunakan cara yang di bawah. 60 dikurang 10 sampai hasilnya 0. Kemudian kita hitung ada berapa kali pengurangan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kali pengurangan. Maka, dapatlah hasil dari pembagian 60 dibagi 10 adalah 6. Nah, ini contoh cara pembagian dengan cara pengurangan berturut sampai habis, yaitu sampai 0. Ini caranya ya, contohnya. Tentu kalian juga sudah pernah belajar ini di kelas rendah ya. Jadi kita hanya mengulang aja kembali. Nah, selanjutnya kita akan belajar operasi pembagian pada bilangan bulat dengan menggunakan cara pembagian menurun. Kalau tadi pada perkalian menurun, sekarang kalau pada pembagian yaitu pembagian menurun, gitu ya. Misalnya ada 6 dibagi 3. Nah, 6 bagi 3 ini masih angka kecil, tapi kita akan menggunakan cara pembagian menurun. Nah, 6 dibagi 3. Nah, ini adalah contohnya ya. Jadi, seperti ada akar begitu. 6 dibagi 3. Nah, caranya kalau pada pembagian menurun, kita akan mencarikan perkalian 3 ini yang hasilnya mendekati pada angka 6. Berarti kita cari perkalian 3. Yaitu bisa 3 kali 1 sampai 10 begitu ya. Misalnya ada 3 kali 1, 3 kali 2 sampai 3 kali 10. Nah, setelah kalian sudah menghitung perkalian 3, sekarang kita lihat hasilnya. Manakah hasil perkalian 3 yang hasilnya mendekati 6 atau hasilnya justru 6? Nah, sudah dapat, yaitu 3 kali 2 hasilnya 6. Maka kita tulis di atas 2, kemudian 6 di bawah dikurang. 6 kurang 6 hasilnya 0. Maka kalau hasil pembagian menurun yang di bawah itu pengurangannya 0, artinya sudah selesai. Jadi, hasil yang di atas yaitu 2 merupakan hasil akhir dari pembagian 6 dibagi 3, yaitu 2. Seperti itu ya. Contoh lagi misalnya angka yang besar. 60 dibagi 10. Kita menggunakan pembagian menurun lagi ya. Nah, sekarang kita cari perkalian 10 dulu yang mendekati hasilnya 60. Kita menggunakan perkalian 10 kali 1 sampai 10 kali 10 ya.
Nah, setelah itu, lihat hasil dari perkalian itu yang hasilnya mendekati 60 atau justru hasilnya 60. Sudah ketemu ya? 10 kali 6 sama dengan 60. Maka kita tulislah 6 di atas, 60 di bawah. Kemudian kita kurangi. Hasilnya 0. Kalau 0 berarti sudah selesai. Jadi, 6 yang di atas ini merupakan hasil bagi dari 60 dibagi 10, yaitu 6. Begitu ya. Sekarang contoh lagi, misalnya angkanya yang lebih besar lagi. Misalnya 138 dibagi 2. Kita buat pembagian menurunnya ya. Sekarang yang akan kita cari adalah perkalian dari 2. Nah, kita pertama-tama mencari perkalian 2 dulu. Ya, kita buat perkalian 2-nya. 2 kali 1 sampai 2 kali 10. Jika sudah, kemudian cara selanjutnya adalah kita lihat. Karena di sini pembagian ratusan dan satuan, maka cara pertama yang dapat kita lakukan adalah kita ambil 2 angka yang di depan, yaitu angka 13. Kita ambil angka 13 dulu. Nah, 2 dikali berapa yang hasilnya mendekati 13 atau justru hasilnya pas-pas 13. Lihat di perkalian 2 ya, ada nggak yang hasilnya mendekati 13 atau justru hasilnya 13? Hasilnya ada yang mendekati 13, yaitu 2 dikali 6. Maka kita tulis 6 di atas, 12 di bawah. Kemudian kita kurangi. 8, karena tidak ada kawannya atau tidak ada lawannya, maka tulis saja 8 di bawah. Kemudian 3 dikurang 2 sama dengan 1. 1 dikurang 1 sama dengan 0. Nah, ini kita tidak perlu hitung ya. Selanjutnya, caranya adalah kita mencari perkalian 2 yang mendekati 18. Lihat di perkalian 2 yang hasilnya mendekati 18 atau justru hasilnya adalah 18. Sudah ketemu ya? Nah, dapatnya adalah 2 kali 9 sama dengan 18. Maka kita tulis di atas 9, kemudian 18 dan di bawah. Sekarang kita kurang. 8 kurang 8, 0. 1 dikurang 1, 0. Maka sudah habis. Selesai deh caranya. Jadi, hasil 69 yang di atas ini merupakan hasil pembagian dari 138 dibagi 2, yaitu 69. Nah, ini adalah proses dari cara pembagian menurun. Nah, sekarang kita akan menggunakan 4 dasar lagi. Yang perlu kalian ingat, kalau tadi perkalian 4 juga, dan pembagian juga ada 4, yaitu positif dibagi positif sama dengan positif. Kemudian, positif dibagi negatif, hasilnya akan negatif. Kemudian, negatif dibagi positif, maka hasilnya akan negatif. Dan selanjutnya, negatif dibagi negatif, maka hasilnya akan positif. Nah, ini pada pembagian juga perlu kalian ingat ya. Misalnya A dibagi B itu sama dengan C misalnya. Artinya positif dibagi positif itu sama dengan bilangan positif. Contohnya 6 dibagi 3. Positif ya, sama positif. 6 dibagi 3. 6 dibagi 3 itu sama dengan positif 2. Kemudian contoh yang kedua, misalnya ada positif A dibagi negatif B. Nah, itu sama aja dengan negatif A dibagi B itu sama dengan negatif C. Misalnya, ada 100 dibagi negatif 20. Nah, jadi caranya tinggal begini. Negatif 100 dibagi 20. Nah, perkalian 20 yang hasilnya 100. Kira-kira berapa? Kalian dapat menggunakan cara perkalian dari 20 kali 1 sampai 20 kali 10 ya. Nah, hasilnya nanti adalah hasil akhir. Hasil yang mendekati 100 atau pas 100 itu adalah hasil akhirnya. Jadi,
100 dibagi 20 itu adalah perkalian 20 kali 5. Maka positif 100 dibagi negatif 20 sama dengan negatif 5. Seperti itu. Selanjutnya, ada negatif A dibagi positif B itu sama dengan negatif A dibagi B sama dengan negatif C. Ini pada poin yang ketiga sama aja dengan yang 4 dasar di atas ya. Misalnya ada negatif 100 dibagi positif 20. Sama seperti yang cara yang kedua ya tadi ya. Nah, caranya sama aja. Negatif 100 bagi 20, yaitu negatif 5. Yang ketiga, negatif ketemu negatif, hasilnya akan positif, yaitu negatif A dibagi negatif B itu sama aja, A dibagi B sama dengan C, seperti itu ya. Jadi, misalnya ada negatif 100 dibagi negatif 20, itu sama aja dengan 100 dibagi 20, yaitu positif 5. Sampai di sini sudah mulai paham ya mengenai perkalian dan pembagian. Nah, untuk operasi perkalian dan pembagian pada bilangan bulat, yang harus kalian ingat adalah 4 dasar tadi, yaitu 4 dasar pada perkalian dan 4 dasar pada pembagian. Kalau negatif ketemu negatif, tentu hasilnya akan positif. Kemudian negatif ketemu positif, hasilnya tentu akan negatif. Kemudian positif ketemu negatif, tentu hasilnya akan negatif. Nah, kalau positif ketemu positif, ya tentu hasilnya pasti positif. Seperti itu ya. Nah, 4 dasar itu harus kalian ingat. Dan kemudian, perkalian harus kalian hafalkan. Nah, dengan hafal perkalian, kalian akan lebih mudah mengerjakan operasi hitung pada perkalian dan pembagian bilangan bulat.